video tentang pembelajaran mendongeng. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum cerita kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Pak Markun sarapan pagi, makan roti dengan bubur. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita riang hati bersyukur. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum cerita saya dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irza Nurzakiah Waadibah dari mahasiswi PGMI 5D. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam sinopsis, dikisahkan ada seorang anak yang sedang berjalan di lingkungan masyarakat. Kemudian bertemu dengan orang yang ahli dengan pawang hujan. Yang ahli dalam bidang agama yaitu ustazah. Keberadaan pawang hujan di Nusantara merupakan fakta yang hingga kini sulit kepercayaannya kepada kemanapun seperti itu hampir ada di setiap daerah. Pada zaman nenek moyang saya di Kalimantan Barat, Kecamatan Beliau, tepatnya di Desa Sungai Mayang, ada sebagian warga yang mempercayai pawang hujan dengan cara memberikan sesajen di Sungai Kapuas. Dan adapun isi sesajen tersebut merupakan 1 batang rokok, telur rebus, beras 7 warna, tembakau, dan lain-lain. Non katanya, sesajen yang diberikan di sungai akan dimakan oleh pelihara nenek moyang pada zaman dahulu. Dan ada juga sesajen yang disimpan di tempat resepsi pernikahan, berupa garu yang diletakkan di sudut-sudut tiang pelaminan. Narator. Setiap adanya pesta pernikahan masyarakat di Desa Sungai Mayang, dan itulah menjadi budaya warga untuk menggunakan sesajen pawang hujan. Dan ada juga masyarakat yang lain tidak menyetujui menggunakan pawang hujan. Berikut ini kisah tentang pawang hujan. Di Desa Sungai Mayang, tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam mengendalikan cuaca atau disebut dengan pawang hujan untuk menyambut acara pernikahan, sunatan, dan banyak lagi acara yang lainnya. Kedatangan hujan justru dianggap sebagai malapetaka bagi orang yang sedang melakukan acara atau hajatan yang membuat semuanya menjadi kacau. Oleh karena itu, timbullah keinginan manusia untuk menghindari hujan pada hari-hari penting, seperti pesta pernikahan ataupun pada saat 5 Ahad. Seperti sunatan dan acara-acara lain yang menyangkut hajat orang banyak. Berdasarkan perihal di atas, timbullah hasrat masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut. Segala seutuhnya dengan cara menjalankan sebuah ritual penolakan hujan. Masyarakat percaya bahwa kehadiran sang pawang hujan mampu mengendalikan datangnya hujan dengan cara memindahkan hujan ke tempat yang jauh dari tempat pelaksanaan acara hajatan. Seperti hujan dilemparkan ke daerah pegunungan, lautan, hutan, bahkan lembah. Padahal pada dasarnya jika kita melihat dari penjelasannya, apa yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat desa ini merupakan suatu tindakan penyimpangan dari akidah Islam yang benar.
Lokasi yang dilakukan untuk melakukan suatu tradisi pawang hujan ini dilakukan di sungai. Adapun isi sesajen tersebut merupakan barang-barang yang sudah ditentukan oleh pawang hujan. Dan ada juga sesajen yang disimpan di tempat-tempat acara tertentu. Masyarakat kurangnya pendidikan dan pengetahuan terhadap agama, sehingga kebiasaan lokal masyarakat yang pada dasarnya sudah menyalahkan nilai-nilai dari agama masih tetap dijalankan karena kurangnya sebuah ilmu pengetahuan. Faktor lain biasanya di kehidupan karena kurangnya pendidikan. Masyarakat pada dasarnya sudah menyalahkan nilai-nilai agama. Di bawah ini merupakan suatu percakapan anak kecil, orang tua perempuan, pawang hujan, dan ahli dalam bidang agama. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan. Skip. Anak. Minta bah nek, aku datang teh nak minta tolong dengan Ine buat sesajen pawang hujan pakai acara adik hajatan sunatan. Biar hari itu tetap bagus mian bah nek. Nada turun hujan, hari panas yang diharapkan teh nek. Pawang hujan. Oh mian, tahu bah ini buat sesajen pakai acara sunatan biar hari baik. Tapi ini nak nanya dengan kau. Udah lu madah segala orang tua ke rumah, apa umak kau kan tahu arti agama Islam. Kelak lalu marah nih muata. Anak. Kalamian aku balik lo nek. Nanya dengan sentua umak, koti cerita tuh. Assalamualaikum. Pawang hujan. Au, hati-hati baliknya. Waalaikumsalam. Narator. Kemudian sang anak pergi ke tempat guru ia mengaji. Diperintahkan kepada orang tuanya untuk menanyakan hukum dalam melaksanakan pawang hujan. Anak. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Anak. Aku nak cerita sikit Ustazah. Jadi nito Ustazah, aku tekan pergi ke tempat ini yang ahli dalam pawang hujannya. Nak nyuruh buat sesajen pakai sunat adik aku teh Ustazah. Lalu mau lah ini ate nyuruh nanya ke orang tua. Tapi sekali aku nanya teh orang tua aku nak ngizin Ustazah. Umakku teh nyuruh nanya ke Ustazah hukum dari pawang hujan, tradisi yang macamnya. Ustazah, oh nah, kalau bisa kita gunakan dengan yang berbau keagamaan, jabah. Hukum kita percaya dengan hal-hal macamnya sama dengan kita musyrik nak. Memohon selain Allah, kita gunakan memohon dengan Allah Jalla. Sholat tahajud, sholat hajat, agar hari baik nak hujan. Anak. Oh mian nak Ustazah. Makasih Ustazah atas ilmu yang diajarkan. Nah mau aku ikut lagi tradisi yang macamnya. Hukumnya aku dah tahu musyrik. Balik lo Pak Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam. Semoga selamat sampai tujuan. Narator. Mengingat akan diadakan acara selamatan sunatan dan tidaklah dilakukan dengan cara menggunakan pawang hujan. Faktor lain biasanya diakibatkan karena kurangnya pendidikan masyarakat dan pengetahuan terhadap agama, sehingga kebiasaan masyarakat yang pada dasarnya sudah menyalahi nilai-nilai agama. Pak Andi punya burung kendari. Burung dijemur hingga siang hari.
Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah-salah kata mohon dimaklumi. Sapi disembelih berlumur darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, jika hilaf mohon dimaafkan. Baiklah, mungkin cukup sekian cerita saya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi